Hanya dengan melepaskan kelima segel saya dapat mengendalikan kereta ini dan menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta karun yang diciptakan oleh Guru Tian Bao yang dapat membunuh dewa. Berubah menjadi kupu-kupu bisa dianggap sebagai segel pertama. Sekarang segel kedua, lepaskan. Panah darah Wang Lin mendarat di kupu-kupu itu, menyebabkannya bergetar hebat. Saat bergetar, warna keenam dengan cepat muncul. Ming Hai dengan cepat bergerak maju, melambaikan tangannya, yang dipenuhi api. Setelah dia mendekati Wang Lin, dia melambaikan tangannya dan api muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Wang Lin memanggil Tungku Dewa Kuno. Dia menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di belakang Ming Hai. Rasa dingin muncul di tatapannya dan tangan kanannya tanpa ampun menekan punggung Ming Hai. Pasangan Wither Dao muncul dalam sekejap. Saat niat jahat memenuhi area tersebut, cahaya abu-abu menyinari kaki Ming Hai. Ming Hai mengungkapkan senyuman muram. Dia membuka lengannya dan energi surgawi yang jahat melonjak keluar. Ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar dengan cepat. Cahaya abu-abu di bawah kakinya dengan cepat menghilang dan gelombang kejut yang kuat mengejar Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tetapi pada saat yang sama, dia meludahkan panah darah lagi ke kupu-kupu tidak jauh dari situ. Segel ketiga, lepaskan. Membuka 3 segel adalah batas kultivasi Wang Lin. Kupu-kupu itu bergetar, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi kupu-kupu 7 warna. Ketujuh warna itu bersinar, membuat kupu-kupu itu semakin cantik. Dengan kepakan sayapnya, bubuk 7 warna muncul di hadapan Wang Lin dan dengan lembut melayang ke depan. Ming Hai berbalik dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan lautan api menyerang Wang Lin sekali lagi. Lautan api hanya berjarak 1000 kaki dan akan segera mencapai Wang Lin. Gelombang panas menerpa Wang Lin, dan kulitnya menjadi semakin pecah-pecah, tetapi tidak banyak kabut darah yang keluar. Wang Lin merasa pusing sekarang karena kehilangan banyak darah. Bahkan jiwa asalnya telah menjadi lemah, namun karena armor kulit dewa kuno, jiwa asalnya tidak rusak. Bagaimanapun, baju besi ini berasal dari dewa kuno bintang 8, dan tubuh Wang Lin hanya bintang 5. Bahkan Ming Hai terkejut dengan hal ini. Dia menyeringai saat tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke bumi. Lalu tangannya terulur ke kehampaan. Tiba-tiba, semua pasir yang telah meleleh menjadi cairan hitam mulai berkumpul di tangan Ming Hai. Pada saat ini, kupu-kupu 7 warna mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mendekati Ming Hai. Bubuk 7 warna membentuk badai yang menyerang Ming Hai. Mata Ming Hai berbinar. Dia mengambil cairan hitam yang terkumpul di tangan kirinya dan melemparkannya. Cairan hitam itu terlempar ke udara dan membentuk penghalang pelindung. Namun, saat penghalang cairan hitam terbentuk, kupu-kupu 7 warna melewati badai dan menembus penghalang tersebut. Hal ini menyebabkan cairan hitam terdorong kembali ke arah Ming Hai bersamaan dengan badai. Saat ini, api berada kurang dari 500 kaki jauhnya. Pada saat krisis ini, Tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia muncul di belakang Ming Hai dalam sekejap. Tangan kanannya dengan cepat menunjuk ke depan. Ming Hai mengerutkan kening dan energi surgawi jahat di dalam tubuhnya meletus sekali lagi. Namun, saat akan meletus, ada sedikit rasa dingin di mata Wang Lin saat dia berteriak, berhenti. Kali ini, dia tidak ingin menyerang untuk menyakiti Ming Hai, tetapi untuk membingungkannya sehingga dia bisa menemukan kesempatan terbaik untuk menggunakan mantra stop. Dengan satu kata, seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya telah melilit Ming Hai, dan dia tiba-tiba berhenti sejenak. Tidak termasuk tubuh dewa kuno Wang Lin, dia hanya seorang kultivator Nirvana Skrier tahap pertengahan puncak. Menggunakan mantra stop melawan makhluk surgawi pada tahap pembersih nirwana berarti dia akan menerima serangan balik, tapi dia tidak peduli lagi. Saat tubuh Ming Hai berhenti, badai 7 warna tiba. Ia tidak menyerang tubuh Ming Hai, namun di bawah kendali Wang Lin, ia menyerang luka di alis kanan Ming Hai. Seluruh badai 7 warna memasuki lukanya. Raungan panik keluar dari mulut Ming Hai. Dia memegangi kepalanya saat dia mulai berjuang sekuat tenaga dan dengan cepat mundur. Wang Lin tidak mengejar tetapi menarik semua hartanya. Ketika mantra bakar surga muncul, dia telah menarik semua jiwa untuk persenjataan ajaibnya dan stempel penyegel surgawi. Setelah melakukan itu, dia langsung menuju menara hitam. Pada saat ini, api dari Burn the Heavens datang ke Wang Lin dari segala arah. Di bawah gelombang panas, pakaian Wang Lin terbakar, tetapi seberkas cahaya biru datang dari mata kanannya dengan cepat memadamkan apinya. Dia mengatupkan giginya dan Tungku Dewa Kuno muncul sekali lagi dan memindahkannya ke depan 1000 kaki dalam sekejap. Lalu dia melangkah ke menara hitam.
Alasan dia memasuki menara hitam adalah karena ketika api membakar dunia dan melelehkan gurun pasir hitam hingga tidak ada yang tersisa, menara hitam itu tidak bergerak sama sekali dan tidak ada satupun api yang masuk ke dalam. Namun, apinya terlalu cepat. Hampir pada saat Wang Lin masuk ke menara, nyala api menyapu. Gelombang panas dari api menghantam punggung Wang Lin. Wang Lin hanya merasakan sakit di punggungnya, dan panas langsung masuk ke tubuhnya. Untung saja ini hanya sisa panas saja, jadi tidak terlalu banyak. Dia mengeluarkan pil dalam jumlah besar dan menelannya. Kemudian dia melihat kembali ke kejauhan dan melihat lautan api di mana-mana. Gurun pasir hitam sudah tidak ada lagi dan langit sekarang menjadi kehampaan yang kadang-kadang memperlihatkan permukaan putih halus seperti cermin. Jeritan menyakitkan Ming Hai datang dari kejauhan. Dia memegangi kepalanya dan terus-menerus mengaum. Wang Lin bisa dengan jelas melihat cahaya 7 warna di alis kanan Ming Hai. Cahaya 7 warna menyala seolah ingin menyegel keinginan ini. Namun, saat luka di alis kanannya ditutup, pecahan hitam di bekas luka itu dikelilingi oleh gas 7 warna. Ini memutus aliran energi iblis, dan matanya memasuki keadaan kesurupan seolah-olah dia terbangun dari mimpi buruk yang tak ada habisnya. Namun, wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat permukaan putih seperti cermin di atasnya dan menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Kaisar Langit, Ming Hai tidak setia. Karena keserakahanku sendiri, aku berubah menjadi iblis. Saya pantas mati. Dengan senyuman yang menyedihkan, nyala api yang tak berujung melonjak dan menyelimuti dirinya. Setelah apinya menghilang, orang tersebut berubah menjadi abu, hanya menyisakan kupu-kupu 7 warna. Ia terbang melintasi lautan api dan kembali ke sisi Wang Lin. Setelah menyaksikan semua ini, Wang Lin merenung dalam diam. Samar-samar dia punya gambaran tentang apa yang telah terjadi. Setelah menghela nafas, dia menyadari bahwa apinya tidak masuk ke dalam menara. Kemudian dia mulai memeriksa menara ini. Setelah sekian lama, matanya berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Kepala yang dia ambil beberapa waktu lalu melayang di hadapannya. Mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh dan dia bergumam, aku tidak mengira mantra surgawi panduan neter akan berguna di tempat ini. Semua orang ini memiliki energi iblis. Jika saya menggunakannya sebagai panduan, saya akan dapat membuka jalan untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua kepala roboh. Kemudian tangannya membentuk segel dan semuanya menyatu membentuk pusaran merah tua. Sebuah lorong perlahan terbuka di hadapan Wang Lin. Hah! Mata Wang Lin menyipit dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat pusaran itu berputar, energi iblis yang pekat keluar dari dalam. Tepat pada saat ini, dia mendengar ledakan. Kedengarannya seperti pusaran itu baru saja pecah di suatu tempat. Wang Lin melihat ke dalam dan terkejut. Dia melihat aula besar yang dipenuhi energi iblis. Ada singgasana besar di aula itu, dan seseorang sedang duduk di atasnya. Episode 1020 King Lin. Wang Lin awalnya bermaksud meminjam kekuatan Nether Gate untuk membuka jalan keluar botol. Namun, saat energi iblis menyerbu pusaran dari sisi lain, panduan Nether menjadi tidak terkendali. Energi iblis begitu padat sehingga Wang Lin segera mundur ketika dia merasakannya. Ada sedikit keterkejutan dalam ekspresi suramnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Nether Gate, dan dia tidak menyangka terowongan itu mengarah ke tempat seperti itu. Dalam pengalamannya, iblis yang tersebar mengeluarkan energi iblis paling banyak, diikuti oleh Ming Hai, tetapi energi iblis dari keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan energi iblis yang datang dari sisi lain pusaran. Energi iblis dari pusaran itu sangat murni. Itu adalah energi iblis ekstrim yang bisa menjadi nenek moyang dari semua energi iblis. Iblis yang tersebar dan Ming Hai seperti kunang-kunang, sementara ini seperti bulan yang cerah. Khususnya, orang yang duduk di singgasana di aula misterius membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik, dan hatinya bergetar hanya dengan satu pandangan. Saat ini, Wang Lin hanya bisa mendengar detak jantungnya semakin cepat, dan bahkan napasnya terhenti. Dia tidak ragu-ragu untuk segera memotong Nether Gate, dan pusarannya mulai runtuh. Saat pusaran itu runtuh, bayangan puluhan orang yang dibunuh oleh Wang Lin muncul. Mereka menatap Wang Lin dengan tatapan ganas dan meraung seperti hantu. Seolah-olah mereka ingin segera keluar dari pusaran dan melahap Wang Lin. Sosok yang duduk di singgasana perlahan mengangkat kepalanya dan tatapan berlumpur perlahan muncul dari dalam kabut. Itu menembus pusaran yang runtuh dan jatuh ke tubuh Wang Lin. Mata yang kacau itu tiba-tiba menjadi fokus. Saat mata sosok misterius itu menjadi fokus, cahaya biru keluar dari mata kanan Wang Lin dan dia mundur tanpa ragu-ragu.
Perisai cahaya biru segera muncul di hadapannya. Tepat pada saat ini, sosok misterius di atas tahta itu mengangkat tangannya. Dia sedang memegang sesuatu di tangannya, dan dia melemparkannya. Sinar cahaya kuning melesat menuju pusaran yang runtuh. Saat cahaya kuning memasuki pusaran, menimbulkan suara gemuruh yang keras dan membuat pusaran tersebut runtuh semakin cepat. Saat cahaya kuning menembus pusaran, pusaran itu hancur. Lusinan bayangan ganas mengeluarkan jeritan sebelum meledak menjadi bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang seketika. Cahaya kuning keluar dari pusaran dan langsung mendarat di perisai cahaya biru. Namun, itu langsung menembus perisai seolah-olah itu tidak berwujud dan mendekati wajah Wang Lin dalam sekejap. Lampu kuning berhenti hanya 3 inci dari hidung Wang Lin. Pada saat ini, pusaran tersebut menghilang dan kedamaian kembali ke menara hitam. Namun, keringat dingin muncul di dahi Wang Lin. Melihat lebih dekat ke cahaya kuning, dia melihat kristal berbentuk berlian di dalamnya. Setelah mundur beberapa langkah, Wang Lin memiliki ekspresi suram dan tidak yakin. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, dia mengulurkan tangan dan kristal itu terbang ke tangannya. Saya tidak salah menggunakan Nether Gate, tapi mantra kuat lainnya mengganggu. Itu membuatku kehilangan kendali atas Nether Gate dan membawaku ke suatu tempat yang aku tidak tahu. Wang Lin melihat kristal di tangannya. Mengingat kecerdasannya, dia hanya merenung sebentar sebelum dia mengerti. Orang misterius itu mungkin mengganggu Nether Gate-ku. Sangat disayangkan saya tidak bisa melihat penampakannya karena kabut yang gelap. Jelas sekali dia melakukan itu untuk memberiku kristal itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengerutkan kening. Gua Kaisar Langit terlalu misterius. Ada terlalu banyak hal yang hanya bisa dia spekulasikan dan tidak mendapatkan jawaban sebenarnya. Apakah sosok misterius itu King Lin? Wang Lin diam-diam merenung dan bergumam, apa tujuannya memberiku kristal ini? Menatap kristal itu, Wang Lin tidak menyebarkan akal ilahi untuk memindainya. Sebaliknya, dia meletakkannya di samping, mundur beberapa langkah, dan duduk untuk berkultivasi. Tubuh fisiknya terluka dan dia kehilangan sebagian besar darahnya, membuatnya pusing. Yang benar-benar membuatnya merasakan bahaya adalah dia tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa di tubuhnya. Jika hanya ini yang terjadi, situasinya tidak akan terlalu serius, tetapi bahkan energi asal surgawi di dalam tubuhnya hampir habis. Aku telah mengonsumsi terlalu banyak energi asal celestial yang diberikan saudara King Sui kepadaku. Saya harus menemukan cara untuk mengisinya kembali secepat mungkin. Besarnya bahaya dalam pertempuran ini adalah sesuatu yang jarang saya temui dalam hidup saya. Berpikir tentang mantra surgawi yang digunakan Ming Hai, Wang Lin merasa takut. Dia melihat keluar menara dan melihat api yang menutupi dunia. Meskipun dia tidak bisa merasakan panas dari dalam menara, ketika dia melihat keluar, pandangannya terdistorsi oleh gelombang panas. Penglihatannya seperti terbakar menjadi debu, sehingga dia tidak bisa melihat jauh. Aku ingin tahu bagaimana keadaan situ dan teman-temannya. Wang Lin menghela nafas. Dia berada di dalam menara, dan segala sesuatu di luarnya tertutup api. Seolah-olah Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini. Setelah merenung dalam waktu lama, pil yang ditelan Wang Lin mulai menunjukkan efeknya dan luka fisiknya berangsur-angsur sembuh. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan cahaya putih susu muncul di tangannya. Ada energi asal-usul surgawi yang sangat murni di dalam cahaya putih susu ini. Jiwa asal dari yang terhormat Xuan Bao sekarang telah berguna. Wang Lin meletakkan bola cahaya di depan hidungnya dan menarik napas. Kemudian 2 helai energi asal surgawi datang dari bola cahaya dan memasuki lubang hidung Wang Lin, menuju ke tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Beberapa hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. Energi asal celestial di tubuhnya telah dipulihkan dan bahkan meningkat sedikit. Namun, Wang Lin tahu dia tidak bisa menyimpan terlalu banyak energi asal celestial di dalam tubuhnya. Jika tidak, domainnya mungkin hilang. Kemampuan pemulihan pasif dewa kuno sangat kuat, jadi hanya dalam beberapa hari, semua lukanya telah hilang. Bahkan rasa pusingnya pun hilang. Namun, masalah yang dihadapi Wang Lin sekarang adalah memulihkan energi asalnya. Tidak akan menjadi masalah bagi Wang Lin untuk memulihkan energi asal jika dia berada di luar. Dengan budidayanya, ia dapat dengan mudah menyerap energi asal dunia ketika ia berkultivasi. Namun, setelah beberapa hari berkultivasi, pemulihan energi asalnya sangat lambat. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa tidak banyak energi asal di gurun pasir hitam. Energi asal yang tersisa semuanya menyatu dengan api tak berujung di luar. Akibatnya, Wang Lin akan kesulitan menyerapnya,
Tidak ada bedanya dengan mengeluarkan kastanya dari api terbuka. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berdiri dan melihat kristal kuning tidak jauh dari situ. Namun, dia memilih untuk mengabaikannya dan tiba di samping jendela dan melihat keluar menara. Nyala api masih menutupi pandangannya, dan suara berderak terdengar dari langit. Permukaan seputih cermin ditutupi oleh asap hitam dari nyala api. Dari kejauhan, seluruh langit tertutup awan gelap pekat. Saya tidak dapat memulihkan energi asal saya, sehingga kultivasi saya tidak dapat mencapai puncaknya, artinya saya tidak dapat sembarangan menjelajahi kristal kuning itu atau meninggalkan menara hitam. Saat Wang Lin berkultivasi, perasaan ilahi menyebar ke seluruh menara hitam, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Sementara dia merenung, dia melihat api yang pekat di luar menara dan mulai menghitung. Lalu dia mengatupkan giginya dan mengambil satu langkah keluar dari menara hitam. Dengan satu langkah, Wang Lin mendarat di tanah. Saat kakinya menyentuh tanah, nyala api sepertinya menyadarinya. Mereka segera menuduhnya untuk melahapnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Sebagian dari api ditangkap olehnya, dan pada saat itu juga, dia mundur kembali ke menara hitam. Saat dia memasuki menara hitam, nyala api datang dan seluruh menara dilalap api. Setelah sekian lama, nyala api berangsur-angsur mereda dan surut seperti air pasang. Wajah Wang Lin pucat saat dia duduk di lantai menara. Di tangan kanannya ada api sebesar kacang kedelai, mengeluarkan panas yang sangat kuat. Retakan mulai muncul di tangan kanan Wang Lin. Menatap nyala api, mata Wang Lin menjadi merah. Di hadapan cahaya nyala api, dia memperlihatkan pandangan yang tidak pasti. Wang Lin sedang berjuang dengan pilihan yang sulit saat ini. Setelah 7 menit, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Meski nyala api ini berbahaya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Saya sudah melakukan beberapa perhitungan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada gunanya ragu-ragu tentang hal ini, jadi sebaiknya aku mencobanya. Wang Lin memukul tubuhnya dengan tangan kanannya dan tas pegangannya terbang ke sudut. Kemudian dia menetapkan beberapa batasan terhadapnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia membawa api ke mulutnya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Saat api memasuki tubuhnya, panas yang hebat muncul di dalam dirinya. Panas dari nyala api tidak terbayangkan, dan saat ini, tubuh Wang Lin menjadi merah. Dia membuka mulutnya dan raungan menyakitkan bergema dari dalam menara. Pada saat yang sama, sejumlah besar api keluar dari pori-porinya dan pakaiannya langsung menjadi abu. Nyala api meluas keluar dan menutupi segala sesuatu dalam jarak 30 kaki dari Wang Lin. Keringat dalam jumlah besar langsung berubah menjadi gas putih yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Saat ini, dia merasa seperti baru saja melahap batu bara yang terbakar. Karena armor kulit dewa kuno, jiwa asalnya tidak terluka. Namun, sisa energi asalnya tampaknya menyatu dengan api dan membakar tubuh Wang Lin. Wang Lin menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah nyala api menyatu dengan energi asalnya, nyala api itu mulai bergerak menuju jiwa asalnya. Hanya dengan membiarkannya memasuki jiwa asal saya dapat benar-benar menyerap energi asal di dalam. Setelah membuat beberapa perhitungan, ketegasan memenuhi matanya. Dia menunjuk ke dadanya dan armor kulit dewa kuno meninggalkan jiwa asalnya dan terbang keluar. Tanpa armor kulit dewa kuno, energi asal dalam api memasuki jiwa asalnya. Episode 1021 Kebangkitan Burung Vermilion. Energi asal yang dipenuhi api memasuki jiwa asal Wang Lin, dan Wang Lin memerintahkan jiwa asal naga guntur kuno untuk menyerapnya. Saat dia menyerapnya, rasa sakit yang luar biasa datang dari jiwa aslinya. Wang Lin mengatupkan giginya dan menanggung semua ini. Dia kehilangan kesadaran akan waktu. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, rasa sakit di jiwa aslinya perlahan menghilang. Energi asal di dalam api perlahan menyatu dengan jiwa asalnya dan mulai mengalir secara normal. Wang Lin membuka matanya yang lelah. Saat dia membukanya, lautan api dalam jarak 30 kaki darinya kembali ke pori-porinya dan kembali ke tubuhnya. Namun, Wang Lin hanya merasakan tubuhnya menghangat kali ini, dan nyala api dengan cepat menyatu dengan energi asalnya. Energi asalku meningkat sedikit. Meskipun metode ini berbahaya, ini bisa berhasil. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Setelah 15 menit, dia berdiri. Meski dia masih terlihat lelah, dia berjalan keluar menara hitam. Bagian luarnya adalah dunia api, dan gas hitam menutupi langit. Kali ini Wang Lin tinggal di luar lebih lama dari sebelumnya. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan mengambil api sebesar kepalan tangan bayi sebelum dia kembali ke menara. Mengabaikan api yang mengelilingi menara sekali lagi, Wang Lin duduk.
Dia menatap api di tangannya lalu melahapnya. Waktu perlahan berlalu seperti ini. Untuk mengembalikan energi asal di tubuhnya, dia menahan rasa sakit. Dia terus mengeluarkan api dari lautan api dan mengintegrasikannya dengan energi asalnya. Awalnya dia hanya bisa menyerap api kecil sebesar kepalan tangan bayi, tapi sekarang dia bisa menyerap api sebesar kepala. Wang Lin tidak perlu lagi menelannya. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menarik napas untuk menyerap semua api. Siapapun tahu Wang Lin akan kesulitan mengenali orang di dalam menara. Dia sudah menjadi sangat kurus karena jangka waktu yang lama di mana dia menyerap energi iblis. Dan sekarang, retakan menutupi kulitnya, membuat penampilannya sangat menakutkan. Rambutnya benar-benar kering tanpa kilau apapun, tetapi matanya menjadi semakin cerah. Jika ada yang melihat tatapan Wang Lin, mereka akan merasakan panas terik yang akan membakar mereka menjadi abu. Sungguh aneh apa yang terjadi di antara alis Wang Lin. Beberapa hari yang lalu, setelah dia menyerap sejumlah api, Wang Lin merasakan sesuatu berubah di antara alisnya. Perasaan ini datang dari tanda burung vermilion. Saya tidak berpikir bahwa menyerap api ini tidak hanya akan memulihkan energi asal saya, tetapi juga menciptakan panas ini. Namun, panas di tubuh saya tampaknya berbeda dari mantra bakar surga King Lin. Wang Lin membuka matanya dan menyentuh area di antara alisnya. Awalnya saya bermaksud menyerap api untuk memulihkan energi asal saya, tapi sekarang sepertinya semakin banyak saya menyerap, semakin banyak manfaatnya bagi saya. Mata Wang Lin berbinar saat dia berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Setelah dia keluar dari menara hitam, nyala api menyerangnya seperti ombak yang mengamuk. Wang Lin tetap tenang dan membiarkan api menyapu dan mengelilinginya. Wang Lin berdiri di dalam api dan dengan tenang berjalan ke depan. Dia tidak terlalu cepat, tapi sungguh menakjubkan baginya berjalan melewati lautan api ini. Jika Ling Tianhou ada di sini, dia akan terkejut melihat Wang Lin sekarang. Bahkan Ling Tianhou tidak bisa berjalan melewati lautan api ini dengan santainya. Wang Lin dengan tenang berjalan selama 15 menit sebelum dia berhenti. Ini adalah batasnya. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat nyala apinya, dan semakin panas jadinya. Setelah melihat lautan api di hadapannya, Wang Lin duduk dan merentangkan tangannya. Kemudian dua helai api mulai berkumpul dari kedua sisi dan membentuk bola api seukuran tubuhnya. Wang Lin membuka mulutnya dan menarik napas. Bola api dengan cepat menyusut hingga benar-benar menghilang ke dalam mulut Wang Lin. Sejumlah besar panas datang dari tubuh Wang Lin, menyebabkan api di sekitarnya menjadi gila dan menenggelamkan Wang Lin sepenuhnya. Setelah 3 hari, api di sekitar Wang Lin tiba-tiba meluas keluar dan Wang Lin perlahan berdiri. Kulitnya semakin pecah-pecah dan matanya semakin cerah. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan api di sekitarnya. Ini menghasilkan panas yang tak terbayangkan. Masih sedikit hilang. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil menyentuh titik di antara alisnya dan berjalan ke depan. Saat dia bergerak maju, menara hitam itu menghilang dari pandangan. Waktu mulai berlalu sekali lagi ketika Wang Lin bergerak maju. Setiap kali dia mencapai batasnya, dia akan duduk untuk berkultivasi, dan begitu dia memiliki kekuatan untuk menahan api, dia terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, 4 bulan berlalu. Wang Lin sekarang berada jauh dari menara hitam. Melihat sekeliling, dia dikelilingi oleh lautan api yang mengerikan. Panas yang dihasilkan lautan api ini dapat membakar seluruh kehidupan. Retakan pada kulit Wang Lin telah pecah dan kulit baru muncul di bawahnya. Namun, tak lama kemudian, retakan menutupi kulitnya sekali lagi. Panas di sini seharusnya cukup. Pada hari ini, Wang Lin berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia menarik napas, lautan api di depannya bergerak. Banyak api masuk ke tubuhnya saat dia menghirup. Namun, kali ini Wang Lin tidak memadukan api dengan energi asal atau jiwa asalnya. Sebaliknya, dia memindahkan semuanya tanpa ragu ke arah tanda di antara alisnya. Semuanya tepat sasaran, membuatnya lebih terlihat dan hidup. Tanda burung vermilion. Bentuk tanda ini berubah dengan cepat selama beberapa bulan sejak pertama kali muncul. Saat Wang Lin menyerap lebih banyak api, tandanya berubah dengan cepat. Apa yang awalnya hanya sebuah tanda perlahan berubah menjadi burung vermilion yang nyata. Seolah-olah ada burung vermilion yang berkembang pesat. Itu terus menguat dan siap melepaskan diri dari sasaran. Tidak cukup. Wang Lin tiba-tiba membuka tangannya dan menyapu area tersebut. Semua api ditarik ke arahnya dan mengelilingi tubuhnya. Segera, semua api memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya. Saat api tak berujung memasuki tubuhnya, Wang Lin mendorong semuanya ke dalam tanda di antara alisnya. Tanda itu memancarkan cahaya merah pekat.
Wang Lin melompat ke langit saat lampu merah bersinar. Api dari tanah mengikutinya dan terus memasuki tubuhnya. Jika dilihat dari kejauhan, itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Masih kurang. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat lengannya terbuka dan terulur. Seolah-olah dia sedang memeluk lautan api, dan energi asalnya menyebar. Saat energi asal Wang Lin menyebar, lautan api lain muncul di langit. Lautan api ini diciptakan oleh energi asal di dalam tubuh Wang Lin. Lautan api ini menciptakan daya isap dan sepertinya beresonansi dengan api di tanah. Semua api di tanah menyerbu dan memasuki tubuh Wang Lin. Saat api di tanah bergerak, api yang tak berujung mulai berkumpul dari segala arah. Seolah-olah ada lubang hitam di sini yang menyerap semua api di gurun pasir hitam. Api dalam jumlah besar terus memasuki tubuhnya dan mencapai tanda di antara alis Wang Lin. Ketika lampu merah dari tanda mencapai batasnya, burung vermilion merah menyala terbentuk. Saat burung vermilion muncul, seruan yang menggetarkan surga yang dapat merobek kehampaan muncul di dalam dunia botol ini. Ini adalah seruan burung vermilion, seruan yang mengguncang langit. Itu adalah seruan kebangkitan sebagai anggota serial burung vermilion untuk Wang Lin. Burung vermilion berwarna merah menyala ini sangat agung dan penuh dengan kecerdasan. Saat ia muncul dan menjerit, semua api di gurun pasir hitam menjadi menggila. Api tak terbatas menyerang burung vermilion di sebelah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tandanya telah bangkit dan roh burung vermilion telah muncul. Di masa lalu, kebangkitan adalah masalah besar di 4 sekte ilahi. Siapapun yang merupakan bagian dari seri burung vermilion yang telah bangkit kemungkinan besar akan menjadi salah satu dari 4 kaisar ilahi jika tidak ada kecelakaan. Pada saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya seri burung vermilion yang terbangun. Ini dengan asumsi bahwa tidak ada orang lain di antara seri burung vermilion yang terbangun. Teriakan burung vermilion itu tidak hanya mengguncang dunia tempat Wang Lin berada. Pada saat ini, semua alam lain di dunia botol mendengar teriakan burung vermilion yang mengejutkan. Ling Tianhou sedang duduk di dalam menara hitam wilayahnya dan berkultivasi. Namun, pada saat ini, teriakan burung vermilion yang tak terbayangkan bergema di seluruh dunia. Bahkan membuat dunia gemetar. Ling Tianhou tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Teriakan burung vermilion. Olsir melayang di udara sambil mengenakan pakaian serba putih. Dia melihat ke langit dan meramal. Matanya menjadi semakin cerah dan senyuman muncul di wajahnya sambil dia bergumam, jadi seperti ini. Namun, sebelum dia selesai berbicara, seruan burung vermilion langsung terdengar dan bergema dengan keras. Teriakan burung vermilion yang tiba-tiba ini segera menyebabkan perhitungan Olsir hancur. Alam tempat dia berada bergetar dan langit berubah dengan hebat. Dalam momen yang jarang terjadi, ekspresi Olsir berubah. Mustahil. N. Episode 1022 Istirahat 1. Olsir bukan satu-satunya yang mengalami reaksi ini. Di alam lain di dalam dunia botol, Master Void, saudara seperguruan junior dari ketua-ketua aliansi, Master Zhongxuan, sedang bergerak di atas awan hijau. Dia memegang batu giok ungu dan hijau. Batu giok itu bersinar dan menerangi segalanya dalam jarak beberapa kilometer. Bahkan jika Anda berada sangat jauh, Anda masih dapat melihat dengan jelas cahaya ungu dan hijau. Master Void tidak sendirian. Dia adalah seorang kultivator tingkat sangat tinggi, dan pada tahun ini, dia telah menembus alam pertama tempat dia berada. Dia terus menerobos lusinan alam di dunia botol ini. Wanita parubaya cantik dan keempat muridnya ada di belakangnya. Jika aku tidak salah, ini adalah dunia botol Kaisar Langit King Lin yang terkenal. Dikabarkan bahwa King Lin membunuh 39 anggota klan Tato yang menyerang dan mengambil relik suci mereka. Lalu dia menyempurnakannya dengan mantra yang kuat untuk menciptakan dunia yang dia gabungkan ke dalam botol. Tidak diketahui apa sebenarnya fungsinya, tapi menurut catatan aliansi, botol inilah yang digunakan King Lin untuk mengumpulkan energi spiritual surgawi. Dikabarkan juga bahwa harta karun ini dapat membuka segel dunia di sekitar sistem bintang 4. Master Void berbicara sambil melihat batu giok ungu dan hijau di tangannya. Wanita parubaya cantik itu mengangguk dan hendak berbicara ketika langit tiba-tiba bergetar. Perubahan besar terjadi di langit, dan bahkan bumi pun bergetar. Di saat yang sama, seruan bergema dari segala arah. Seolah-olah seruan itu telah menghancurkan dunia dan menyerbu masuk tanpa keberatan apapun. Teriakan burung vermilion bergema di seluruh dunia. Saat wanita parubaya cantik itu mendengar tangisan burung vermilion, ekspresinya berubah drastis. Bukan hanya dia, tapi gadis berbaju pink yang dicurigai sebagai Brilliant Void Scientist mengungkapkan ekspresi dingin.
Murid Master Void tiba-tiba menyusut. Burung Vermilion menangis. Kebangkitan burung Vermilion. Mungkinkah junior dengan tanda burung Vermilion yang kamu sebutkan? Wajah wanita parubaya yang cantik itu dipenuhi dengan keterkejutan, dan ada sedikit kegelisahan di wajahnya ketika dia dengan cepat berkata, saat aku melihatnya sebelumnya, dia hanya memiliki tanda burung Vermilion, dan itu tersegel seluruhnya. Tidak mungkin untuk membangunkannya dalam waktu sesingkat itu. Kebangkitan burung Vermilion. Ini bisa menjadi peristiwa yang menggemparkan di 4 sekte ilahi. 4 sekte ilahi. Ada jejak niat membunuh di mata Guru Void. Dia tidak akan membiarkan siapapun dengan tanda kebangkitan muncul. Dia tidak akan pernah bisa melupakan pertempuran sengit dan pahit yang tak terbayangkan yang mereka alami melawan 4 sekte ilahi untuk menguasai Brilliant Void. Jika bukan karena aliansi telah memperoleh lebih banyak warisan dan relik dari alam surgawi hujan dan mereka mendapat bantuan dari Brilliant Void Scientist, sistem bintang aliansi saat ini akan diubah namanya menjadi 4 bintang ilahi. Sistem. Meskipun memiliki kekuatan yang begitu kuat, aliansi masih belum dapat menghancurkan 4 sekte ilahi sepenuhnya. Ketika dia memikirkan betapa menakutkannya 4 kaisar ilahi, niat membunuh di mata Master Void menjadi semakin kuat. Jika orang ini berhasil bangkit dan meninggalkan alam surga roh surgawi, 4 sekte ilahi pasti akan menemukannya sesegera mungkin. Kemudian mereka akan membawanya kembali untuk mendapatkan warisan dan menempatkannya di bawah perlindungan yang ketat. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika dia tidak mati karena kebangkitan, kita harus menghancurkannya di sini. Teriakan burung Vermilion menembus dunia botol ini dengan momentum yang kuat. Seluruh 99 dunia botol dipenuhi dengan seruan burung Vermilion. Di salah satu gurun pasir hitam duduklah seorang pria. Dia mengenakan pakaian hitam dan energi iblis yang tak ada habisnya datang dari gurun dan memasuki tubuhnya. Dia sudah lama duduk di sini. Dia telah memutuskan untuk duduk dan menyerap energi iblis di sini hampir sejak dia masuk. Dia memiliki energi iblis yang kuat di sekelilingnya, tetapi pada saat ini, seruan burung Vermilion bergema. Energi iblis di sekitar pria itu tiba-tiba runtuh dan tersebar. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke langit dengan tatapan muram. Ketika teriakan burung Vermilion bergema, mata pria itu bersinar terang dan tanda naga muncul di antara alisnya. Itu adalah tanda naga hitam. Dia terbangun. Jika dia bisa bertahan, dia bisa melawanku. Pria itu diam-diam merenung dan gas hitam dengan cepat menutupi bekas di antara alisnya. Itu sangat tersembunyi, jadi meskipun seseorang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darinya, akan sangat sulit untuk menyadarinya kecuali orang lain memiliki garis keturunan yang sama. Situ Nan juga menyerap energi iblis di dalam dunia botol. Situ Nan merasa seperti telah tiba di tanah suci. Lebih dari separuh pasir hitam di wilayahnya telah berubah menjadi debu. Tawa arogannya bergema di seluruh dunia dan ada pusaran energi iblis di sekelilingnya. Rambut panjang Situ Nan tergerai aneh di tengah pusaran ini, dan dia sepenuhnya diselimuti energi iblis. Saat dia menyerap energi iblis, lebih banyak pasir akan runtuh, melepaskan energi iblis yang masuk ke tubuhnya. Menyenangkan, menyenangkan. Saya tidak menyangka tempat seperti ini memiliki energi jahat seperti ini. Itu tonik terbaik untuk orang tua ini. Sayangnya, saya tidak bisa menyerap terlalu banyak. Ketika saya sudah merasa cukup, saya harus mencari Wang Lin. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya saat ini. Mata Situ Nan berbinar dan dia menyerapnya seperti orang gila. Teriakan burung Vermilion bergema di seluruh dunia dan menyebabkan pusaran energi iblis di sekitar Situ Nan tiba-tiba runtuh. Situ Nan tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi garang dan tidak sabar. Namun, matanya bersinar dan dia mulai tertawa. Suara burung ini mengandung aura Wang Lin. Sepertinya Lin kecil tidak mati. Dia tidak membuatku khawatir. Ada orang lain di dunia botol. Orang ini berkepala botak, dan dia berjalan melewati gurun pasir hitam dengan senyuman iblis. Tubuhnya sering berkedip dan menerobos alam. Meskipun dia akan muncul kembali di gurun pasir hitam, itu sudah menjadi alam lain. Rasa sakit asap gurun kesepian itu seharusnya ada dalam beberapa alam ini. Iblis kuno Tajia. Meskipun aku, Beilou, belum lengkap, aku telah memulihkan sekitar 80% kekuatanku. Kali ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan yang sama seperti dulu. Mata kanan Beilou berbinar. Ada 7 bintang bersinar yang dipenuhi energi iblis di mata kanannya. Dewa-dewa kuno mempunyai bintang-bintang di antara alis mereka, iblis-iblis kuno mempunyai bintang-bintang di mata kanan mereka, dan iblis-iblis kuno mempunyai bintang-bintang di mata kiri mereka. 7 bintang iblis kuno berputar dengan cepat.
Saat dia mengangkat kakinya, seruan burung vermilion bergema di seluruh dunia. Energi iblis di sekitar Beilou berfluktuasi dan dia berhenti di antara dua alam lalu melihat ke atas. Burung vermilion dari 4 binatang ilahi agung di alam tersegel. Beilou merenung sejenak sebelum bintang di mata kanannya menghilang. Lalu, dengan satu langkah, dia menghilang tanpa jejak. Orang-orang di dalam dunia botol dikejutkan oleh teriakan burung vermilion, dan mereka semua memiliki pemikiran berbeda mengenai masalah ini. Selain mereka, sesuatu terjadi pada orang-orang di luar botol. Orang di dalam energi iblis yang duduk di jembatan tiba-tiba membuka matanya. Energi iblis yang pekat dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Bayangan mengerikan di sungai di bawah jembatan mulai bergetar karena takut akan penyebaran energi iblis dari orang di jembatan. Botol giok putih di depan orang yang berada di dalam kabut bergetar ketika semburan teriakan burung vermilion datang dari dalam. Gemetarnya mencapai puncaknya dan tangisannya akan menembus. Sialan, bagaimana burung vermilion alam tersegel bisa masuk? Suara kertak gigi terdengar dari dalam kabut hitam. Dia mengangkat tangan kanannya dan untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar jarinya. Dengan ujung jarinya, semua energi iblis masuk ke dalam botol. Di dunia botol, lautan api di sekitar Wang Lin semuanya mengalir menuju burung vermilion. Burung vermilion ini tingginya sekitar 100 kaki dan berwarna merah seluruhnya. Saat sayapnya terbuka, lebarnya ratusan kaki. Ekornya yang menyala-nyala membuatnya tampak semakin megah. Khususnya, mata burung vermilion ini memperlihatkan tatapan dingin. Itu persis sama dengan tatapan Wang Lin. Lautan api yang menutupi dunia mulai berkumpul, dan dalam sekejap mata, api itu diserap oleh burung vermilion. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah burung vermilion memuntahkan lautan api atau lautan api diserap oleh burung vermilion. Dari kejauhan, lautan api melonjak dari segala arah. Teriakan burung vermilion bergema sekali lagi, dan kali ini dipenuhi dengan kegembiraan. Saat seruan ini bergema, semua api yang menutupi jutaan kilometer di alam semesta berkumpul ke arahnya seperti orang gila. Cakupan apinya terlalu besar. Panas yang dihasilkan oleh berkumpulnya api ini sudah cukup untuk membunuh apapun. Kulit Wang Lin yang pecah-pecah terkena suhu yang tak terbayangkan ini. Kulitnya hancur dan rontok karena panas ini, memperlihatkan daging baru, tetapi retakan segera muncul lagi. Itu jika semua api menyerbu ke dalam tubuhnya dan menyebabkan suhu di dalam tubuhnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika sebelumnya, Wang Lin akan terbakar menjadi abu, tapi setelah burung vermilion terbangun, itu adalah sesuatu yang bisa dia tahan. Matanya bersinar terang dan energi asalnya berputar seperti orang gila, menyerap panas. Segera, suhu energi asalnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Panas seperti ini dapat menghancurkan daging apapun, betapapun kerasnya daging itu. Inilah kesulitan sebenarnya dari kebangkitan burung vermilion. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak kebangkitan burung vermilion di 4 sekte ilahi. Namun, pada saat terbangun, sebagian besar orang yang melakukannya tidak dapat menahan panas dan berubah menjadi abu. Episode 1022.1 Istirahat 2. Dalam 4 sekte ilahi, ada ungkapan kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Frasa ini mencakup warisan dari 4 sekte ilahi. 4 kebangkitan ilahi, kura-kura hitam adalah yang tercepat, macan putih adalah yang paling ganas, naga azure adalah yang terkuat, dan burung vermilion adalah yang paling sulit. Di 4 sekte ilahi, kura-kura hitam tidak kekurangan orang yang terbangun, karena kebangkitan mereka memiliki risiko paling rendah. Mereka yang membangunkan macan putih seringkali sangat galak. Orang-orang yang membangunkannya adalah mereka yang telah membantai banyak orang. Azure Dragon adalah yang paling kuat. Jarang sekali mereka yang membangkitkannya, tapi jarang sekali yang gagal. Begitu mereka terbangun, mereka pada akhirnya akan menjadi kaisar ilahi naga Azure. Di masa lalu, jika bukan karena kaisar ilahi naga Azure yang menghilang secara misterius dan kaisar suci burung vermilion menghadapi penyakit hawar surga ketiganya, yang berarti dia tidak dapat menggunakan kultivasi penuhnya, perang dengan aliansi mungkin akan sangat berbeda. Burung vermilion adalah yang paling sulit untuk dibangunkan di antara 4 sekte ilahi. Bahkan Azure Dragon pun tidak bisa membandingkannya. Orang-orang yang berhasil bangkit dan selamat dari cobaan untuk menjadi kaisar ilahi sangatlah sedikit. Mereka yang sangat berbakat dan memiliki fisik burung vermilion yang legendaris harus mengumpulkan kekuatan api yang cukup melalui kultivasi untuk mengaktifkan kebangkitan burung vermilion mereka. Hanya dengan begitu mereka akan mampu menahan panas yang tak terbayangkan dan tidak mati saat kebangkitan. Jika seseorang tidak memiliki fisik burung vermilion,
mereka tidak dapat mencapai kebangkitan internal dan harus bergantung pada kekuatan eksternal untuk bangkit. Dalam sejarah panjang Sekte Burung Vermilion Ilahi, tidak ada yang berhasil menggunakan metode ini. Kebangkitan Wang Lin diklasifikasikan sebagai kebangkitan kekuatan eksternal. Saat api berkumpul, panasnya menjadi semakin kuat. Jika bukan karena tubuh dewa kunonya, dia pasti sudah berubah menjadi debu. Tidak ada seorang pun yang terbangun menggunakan kekuatan eksternal sepanjang sejarah Sekte Ilahi Burung Vermilion. Namun, tanda Burung Vermilion tidak pernah diberikan kepada dewa kuno yang mampu menahan kebangkitan dengan tubuh mereka. Wang Lin saat ini sedang menahan panas yang luar biasa ini dengan tubuh dewa kuno kerajaan bintang 5 miliknya. Ketika kulitnya pecah-pecah, daging baru menggantikannya berulang kali. Ini berlanjut hingga tubuh dewa kunonya secara bertahap beradaptasi dengan suhu setinggi ini. Nyala api menutupi area tersebut, dan semua api dari alam menyerbu. Saat burung vermilion menyerap apinya, ia segera membentuk bola api raksasa. Saat bola api terbentuk, ia mengelilingi Wang Lin dan burung vermilion. Saat ini, burung vermilion menangis sekali lagi, dan tubuh merahnya terbang keluar dari alis Wang Lin dan melilit tubuhnya. Segera, itu berubah menjadi tato seperti kehidupan yang menyebar ke seluruh tubuh bagian atas Wang Lin. Kulit Wang Lin dipenuhi retakan saat ini. Dikombinasikan dengan tato burung vermilion merah, dia tampak sangat cantik. Terutama matanya yang seterang bintang. Namun, sudah ditakdirkan bahwa tidak ada yang bisa melihat ini. Bola api dengan cepat melahap Wang Lin dan bertambah besar. Segera, aura destruktif muncul, dan saat api berkumpul, bola api menjadi semakin besar. Sangat sulit untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. Lautan api berkumpul menuju bola api di langit. Jika seseorang melihat dari tempat yang cukup tinggi, mereka akan melihat lautan api menyusut. Lautan api yang tak berujung ini dengan cepat menyusut dengan bola api sebagai pusatnya. Semakin banyak api yang memasuki bola api, kecepatan penyusutannya mencapai batas. Setelah lautan api menyusut, tanah putih seperti cermin terlihat. Bola api menjadi semakin besar hingga mencapai langit. Api di dunia ini berkurang karena hampir semua api di dunia ini telah dikumpulkan menjadi bola api. Saat ini, tidak ada api yang tersisa di samping bola api tersebut. Api tak berujung yang dipanggil oleh Burn the Heaven milik Ming Hai semuanya ada di dalam bola api. Saat ini, asap hitam yang menutupi langit berkumpul di sekitar bola api. Jika ada yang melihat pemandangan ini, pikirannya akan terguncang. Saat asap mengelilingi bola api, sejumlah besar energi iblis muncul di langit. Itu berubah menjadi kabut hitam dan bergegas mendekat. Saat energi iblis turun, ia berkumpul membentuk bayangan iblis raksasa. Itu sangat besar dan memiliki mata yang haus darah. Ia melesat langsung ke arah bola api. Namun, ia langsung merasakan panas dari bola api tersebut. Ia berhenti dan mundur sebentar, lalu menatap bola api dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin memejamkan mata di dalam bola api raksasa. Tato burung vermilion di bagian atas tubuhnya bersinar terang saat sejumlah besar api diserap dan dimakan oleh tubuh Wang Lin. Hal ini menyebabkan tubuh Wang Lin menguat dan suhu mencapai ketinggian baru. Hal ini bahkan menyebabkan energi asal Wang Lin berubah dan mengandung panas yang mengerikan. Saat ini, mata tertutup Wang Lin tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, semua retakan di kulitnya hancur, memperlihatkan kulitnya yang sedikit merah. Badai yang tak terbayangkan terjadi saat Wang Lin membuka matanya. Tato burung vermilion terbang dari tubuhnya dan dengan cepat berputar di sekelilingnya. Bola api raksasa yang mengelilingi Wang Lin menyusut dengan kecepatan yang tidak terbayangkan dan memasuki tubuh Wang Lin. Sosok iblis itu segera bergerak, dan energi iblis memenuhi dunia sambil mengejar bola api yang menyusut. Bola api raksasa itu dengan cepat menyusut dalam waktu singkat, diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Kemudian semuanya sepenuhnya masuk ke tubuh Wang Lin. Pada saat ini, tidak ada satu pun jejak api yang tersisa di dunia tempat Wang Lin berada. Sosok Wang Lin muncul di dunia sekali lagi setelah dia menyerap jejak api terakhir. Kulitnya yang merah, burung vermilion, dan matanya yang cerah dan membara membuat Wang Lin tampak seperti kaisar ilahi burung vermilion. Saat apinya menghilang, bayangan iblis mendekat. Bahkan sebelum mendekat, energi iblis yang tak ada habisnya berubah menjadi kabut hitam yang ingin mengelilingi Wang Lin dan mencabik-cabiknya. Namun, saat bayangan iblis mendekat, api muncul di mata Wang Lin. Setelah nyala api muncul di matanya, api mengerikan yang dapat menghancurkan dunia meletus dari tubuhnya. Wang Lin telah melahap terlalu banyak api. Api yang keluar dari tubuhnya adalah sisa api setelah tubuhnya cukup menyerap.
Mereka akan membahayakan tubuhnya jika dia menyimpannya di dalam, jadi dia hanya bisa melepaskannya. Panas dari lautan api ini berbeda dengan bakar surga. Tidak hanya berisi kekuatan membakar langit, itu juga berisi sepotong api ilahi burung vermilion. Sekarang ia meletus dan dengan cepat meluas membentuk sebuah cincin. Lautan api begitu besar hingga menutupi langit dan bumi. Saat itu menyebar, bayangan iblis yang dikirim oleh pria yang tersembunyi di balik kabut hitam bertabrakan dengan lautan api. Jeritan menyedihkan datang dari bayangan iblis. Ketakutan memenuhi matanya dan dia segera mundur. Namun, sudah terlambat. Saat ia mundur, lautan api itu seperti gelombang kemarahan yang menenggelamkan bayangan iblis. Raungan bayangan iblis bergema di dalam lautan api dan menghilang dengan cepat. Ketika hanya sebagian kecil yang tersisa, ia akhirnya terbebas dari lautan api dan akan melarikan diri. Namun, ia meremehkan kekuatan lautan api. Panas yang dimiliki lautan api dikombinasikan dengan api ilahi dari kebangkitan burung vermilion telah membuatnya lebih kuat daripada Burn the Heavens. Saat ini, menyebar ke segala arah. Apa yang dibakarnya bukan hanya wilayah tempat Wang Lin berada, tetapi seluruh wilayah di dalam botol ini. Saat lautan api berkobar, retakan muncul di langit dan tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini bukan hanya terjadi di wilayah ini saja, namun seiring dengan meluasnya kobaran api, seolah-olah ia mengikis lapisan-lapisan dunia. Setiap tempat yang dilewatinya hancur. Setelah runtuh, dunia lain di dunia botol terungkap. Alam itu dipenuhi pasir hitam, tapi sejumlah besar api menyerbu ke dalamnya. Nyala api membakar segalanya, dan dunia ini mulai runtuh juga. Dunia ini juga hancur. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema saat dunia dalam dunia botol runtuh satu demi satu. Setelah satu alam runtuh, apinya akan menyerbu ke alam berikutnya, menyebabkan keruntuhannya. Bayangan iblis yang tersisa mampu melarikan diri dari api di satu alam, tetapi tidak dapat melarikan diri melalui 99 alam. Setelah 13 alam runtuh, bayangan iblis itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum padam. Namun, keruntuhan ini masih belum berakhir, ini hanyalah permulaan. Saat api terus menyebar, seolah-olah badai telah terjadi, dan alam runtuh satu demi satu. Pada saat ini, alam lain runtuh, dan raungan marah Situnan datang dari dalam. Bajingan sialan apa yang berani menghentikan orang tua ini untuk berkultivasi? Saat dia berteriak, dia segera menjerit dan lari dari lautan api. Sial, api macam apa ini? Saat Situnan berteriak, alam tempatnya berada runtuh, memperlihatkan alam berikutnya. Ling Tianhou menatap ke langit yang sepertinya telah terkoyak oleh sehelai rambut tangan, dan nyala api tak berujung turun dari langit. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan dia dengan cepat menghindari lautan api tanpa ragu-ragu. Lautan api menembus seluruh dunia seperti kekuatan yang tak terhentikan, menghancurkan semua batasan dan penghalang. Kekuatan ini terus menembus dari tempat Wang Lin berada, dan suara alam di dalam botol pecah sangat menggemparkan. Sosok Olsir muncul di langit yang runtuh. Dia menatap semua orang di hadapannya dan merenung dalam diam. Saat lautan api menyapu, dia mengambil langkah ke samping dan lautan api melewatinya. Ling Tianhou, Situnan, dan Yang Maha Melihat bukanlah satu-satunya yang merasakan kekuatan lautan api ini. Semua orang di 99 alam merasakannya. Satu demi satu, dunia runtuh, dan lebih banyak orang mulai bermunculan di dalam ruang yang runtuh. Kepala besar, ketiga saudara laki-laki Chen, lelaki tua di atas labu, lelaki berbaju hitam, dan bahkan Tuan Void. Namun, keruntuhan ini tidak berakhir. Itu terus menyebar. Keruntuhan ini dipenuhi dengan kekuatan setiap alam, dan itu menciptakan kekuatan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Itu menjadi semakin kuat saat ia menuju alam terakhir di dunia botol. Setelah dunia ini dihancurkan, mereka dapat meninggalkan botol giok putih ini. Episode 1023 melarikan diri dengan memecahkan botol. Kekuatan lautan api sangat kuat di luar imajinasi Wang Lin. Nyala api di matanya berangsur-angsur menghilang. Ketika alam di dalam botol itu runtuh, dia langsung bergerak untuk mengambil tas dan kristal kuning yang diberikan kepadanya oleh orang misterius yang tertinggal di menara hitam. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa kristal kuning itu. Saat dia memasukkan kristal ke dalam tasnya, lautan api menyerbu dunia terakhir dunia botol. Lautan api tersebar di 98 alam. Itu mengumpulkan kekuatan dari 98 alam itu menjadi kekuatan yang tak terhentikan yang bertabrakan dengan penghalang terakhir. Suara yang menggemparkan bumi bergema di setiap bagian botol, dan gelombang panas yang dahsyat membanjiri dunia.
Kekuatan lautan api ini sudah lebih kuat dari Burn the Heavens milik Ming Hai. Wang Lin hanya mencapai efek ini karena dia menyerap terlalu banyak api dan harus melepaskannya. Api mengalami transformasi melalui tubuhnya, dan mustahil baginya untuk menampilkan kekuatan seperti ini lagi. Kecuali seseorang membuat lautan api yang tidak bisa dipadamkan untuk diserap Wang Lin hingga dia mencapai batasnya dan kemudian melepaskan semuanya lagi. Cahaya merah di tubuh Wang Lin berangsur-angsur memudar, tetapi tato burung vermilion berwarna merah tua. Ini memberinya aura yang tak terkatakan. Bulu ekor burung vermilion melingkari lehernya dan berhenti di antara alisnya seolah menyatu dengan rambut hitamnya. Dari kejauhan, terlihat ada nyala api ungu di sekitar rambut hitamnya. Kebangkitan burung vermilion tidak meningkatkan tingkat kultivasi Wang Lin, tetapi mengubah energi asal di dalam tubuhnya. Panas ekstrim yang terkandung dalam energi asalnya membuat semua mantra Wang Lin menakutkan. Tubuh dewa kunonya telah beradaptasi dengan api, jadi sekarang dia bisa memanggil api hanya dengan lambaian tangannya. Meskipun Wang Lin hanya berada pada tahap pertengahan dari Nirvana Skrier, dia adalah kultivator Nirvana Skrier yang paling kuat. Dikombinasikan dengan tubuh dewa kunonya, bahkan para kultivator pembersih nirwana yang terlambat pun mengalami sakit kepala karena mantra api dan tubuhnya yang kuat. Namun, tubuh dewa kunonya hanya berada di bintang 5, jadi ada batas kekuatan yang bisa dia keluarkan. Menampilkan kekuatan seorang kultivator pembersih nirwana tingkat menengah adalah batasnya. Wang Lin menginginkan kekuatan untuk melawan para kultivator pembersih nirvana tahap akhir, tetapi dia harus mencapai pembersih nirvana tahap akhir untuk melakukannya. Bagaimanapun, perbedaan antara setiap langkah kecil dalam langkah kedua sangatlah besar. Meskipun Wang Lin memiliki kekuatan dewa kuno, ada beberapa celah yang tidak dapat dilintasi dengan mudah, seperti kesenjangan antara pembersih nirvana tahap tengah dan tahap akhir. Leluhur darah telah lama berada di tahap pertengahan pembersih nirwana dan tidak mampu mencapai tahap akhir. Ini menunjukkan betapa sulitnya. Sebenarnya, kecuali seseorang memiliki kekayaan yang besar, sangat sulit bagi para kultivator untuk mencapai tahap akhir dan puncak dari tahap akhir pembersih nirwana. Selain peningkatan domain Anda sendiri, Anda harus belajar cara mengendalikan hukum dunia. Pembersih nirvana tahap akhir memerlukan perpaduan hukum dan domain Anda. Ini akan mencapai puncaknya pada puncak tahap akhir pembersih nirwana hingga Anda memasuki impian sebagian besar kultivator, penghancur nirwana. Tingkat kultivasi tertinggi yang diketahui. Pada saat ini, lautan api mengalir ke dalam dunia botol dan terus-menerus bertabrakan dengan alam terakhir. Setiap kali bertabrakan dengan alam terakhir, botolnya akan bergetar. Api yang tak berujung meraung saat mereka menyerbu ke alam terakhir. Suara letupan datang dari alam terakhir dan akhirnya runtuh. Seolah-olah langit hancur berkeping-keping. Itu seperti selembar kertas yang terkoyak dan tertiup angin. Sosok iblis kuno Beilou muncul di alam terakhir. Dia memegang gulungan abu-abu di tangan kanannya. Energi spiritual surgawi yang padat keluar dari gulungan itu, mengalir ke Beilou. Seolah-olah gulungan ini memiliki roh, dan tidak mau dikendalikan oleh iblis kuno, sehingga harus berjuang. Tatapan dingin Beilou menembus alam terakhir yang hancur dan menyapu semua orang yang ada di dalam botol sampai tatapannya tertuju pada Wang Lin. Pada saat ini, energi spiritual surgawi dari gulungan itu menjadi lebih kuat, dan seolah-olah suara gemuruh datang dari gulungan itu. Beilou mendengus dingin dan tangan kanannya meremas tanpa ampun. 7 bintang di mata kanannya bersinar dan sejumlah besar energi iblis segera mengalir ke gulungan di tangan kanannya. Suara letupan terdengar dari gulungan itu seolah-olah semua segel di dalamnya telah rusak. Gulungan itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras, tetapi tak lama kemudian lampu hijau segera menutupi seluruh gulungan itu. Raungan itu menghilang, dan gulungan yang mengeluarkan energi spiritual surgawi yang padat kehilangan semua energi spiritual surgawinya. Sebaliknya, itu digantikan dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Warnanya berubah dari abu-abu menjadi hijau. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Langit menghilang dan 99 alam di dunia botol hancur. Seolah-olah setiap orang telah kembali ke asal mula alam semesta. Tempat ini dipenuhi kekacauan dan kabut. Kabut ini bergejolak dan menyatu dengan api. Sepertinya minyak dituangkan ke dalam nyala api, karena nyala api itu menjadi lebih kuat dan dibebankan ke dunia luar. Api tak berujung yang dipenuhi kabut menciptakan panas yang tak terbayangkan. Kekuatan ini bergemuruh di seluruh dunia dan menyerbu menuju puncak kehampaan ini. Botol di depan orang yang berada dalam kabut hitam di atas jembatan kayu berubah menjadi merah dan mengeluarkan suhu tinggi. Gabus di mulut botol bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan misterius yang akan lepas.
Orang di dalam kabut menunjukkan tatapan dingin. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya yang kering dan menunjuk ke gabus kayu itu. Energi iblis segera keluar dari jarinya dan masuk ke dalam botol melalui sumbatnya. Namun, saat energi iblis hendak memasuki botol melalui sumbatnya, ledakan yang mengguncang surga tiba-tiba muncul di dalam gua Kaisar Langit. Saat suara itu bergema, sumbat di mulut botol giok putih itu pecah berkeping-keping dan dimuntahkan ke atas seperti gunung. Kekuatan ini begitu kuat sehingga menciptakan hembusan angin yang sangat besar dan meniupkan kabut hitam sejauh 3 inci. Ini menunjukkan sosok yang kabur. Sangat mudah untuk melihat satu set baju besi hitam dengan ukiran rune rumit di atasnya. Itu mengeluarkan energi iblis yang dingin ke dunia. Jarinya yang kering terpental ke belakang, dan sumbatnya meledak. 2 mata suram muncul di balik helm dan mendarat di botol. Saat gabusnya pecah, nyala api merah keluar dari lubangnya. Bersamaan dengan nyala api datanglah panas yang tak terbayangkan. Orang-orang biasa bahkan tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Seolah-olah botol batu giok putih telah berubah menjadi gunung berapi, dan pada saat ini, gunung berapi tersebut telah meletus. Api dalam jumlah besar menyebar kemana-mana. Suhu nyala api ini terlalu tinggi. Saat itu muncul, jembatan kayu itu mulai terbakar. Bahkan sungai di bawah jembatan dengan cepat mengering, memperlihatkan dasar sungai. Binatang buas itu menjerit saat mereka berubah menjadi kabut darah. Jembatan kayu itu tiba-tiba mulai terbakar dan berubah menjadi abu. Orang di dalam kabut berada di dalam halaman. Masih banyak paviliun di dalam halaman, dan ada beberapa bambu tidak jauh dari situ. Tempat yang awalnya menyegarkan ini tiba-tiba dipenuhi energi iblis dan segera berubah. Paviliun menjadi suram, bambu menjadi hitam, dan bahkan rumput pun berubah drastis. Namun, tidak masalah apakah itu alam surgawi atau alam iblis. Semuanya segera berubah menjadi abu di hadapan lautan api. Bahkan orang yang berada di dalam kabut pun terpengaruh oleh kemunculan lautan api yang tiba-tiba. Kabut hitam didorong mundur ratusan kaki, dan sosoknya terungkap. Rambut pucatnya melayang di bawah baju besi ungu kehitaman. Saat nyala api muncul, dia dengan cepat melompat ke udara dengan ekspresi muram. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dari pintu masuk botol mengikuti lautan api. Dia berani dan memegang gulungan hijau. Itu adalah iblis kuno Beilou. Dia mengungkapkan senyuman saat dia melihat orang yang mengenakan baju besi dan menggelengkan kepalanya. Mantan anggota 4 penjaga Kaisar Langit, Savage Blade, kini hanyalah iblis yang tersebar bagi iblis kuno. Menyedihkan. Sang Maha melihat, Ling Tianhou, Master Void, Situnan, dan wanita paruh baya cantik muncul satu demi satu di belakang Beilou. Orang tua di atas labu, pria berkulit hitam dengan tanda naga tersembunyi, ketiga saudara Chen, dan kepala besar juga terbang keluar dari botol. Lalu ada wanita yang dipenuhi energi iblis dan Penatua Sun, yang memiliki sabel bertanda bintang. Setiap orang yang telah memasuki gua surgawi selain Wang Lin dan pasangan kultivasi awan surgawi telah muncul. Pada saat ini, semua api telah keluar dari botol giok putih. Setelah itu, gelombang panas lainnya keluar dan Wang Lin melompat keluar dari dalam. Matanya seperti api saat dia melihat sekeliling. Ketika Wang Lin muncul, dia segera menyadari tatapan semua orang tertuju padanya seperti kilat. Ekspresi Master Void netral, tetapi ketika dia melihat Wang Lin, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Ling Tianhou memiliki ekspresi yang kompleks. Semakin dia berinteraksi dengan Wang Lin, semakin dia merasa tidak bisa meremehkan Wang Lin. Alis Olsir sedikit berkerut tetapi segera mengendur. Adapun orang lain, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Apakah itu wanita parubaya yang cantik atau keempat muridnya atau pria berkulit hitam, mereka semua memiliki pandangan berbeda terhadap Wang Lin. Bahkan iblis lapis baja yang tersebar memandang Wang Lin dengan tatapan dingin. Semua orang tahu dari mana datangnya lautan api yang mengejutkan itu. Mereka sekarang semua ingat Wang Lin, yang awalnya mereka anggap tidak perlu dikhawatirkan. Nyala api masih mengelilingi area tersebut dan seolah ingin membakar segalanya menjadi abu. Saat semua orang muncul, pria berbaju besi iblis itu menunjukkan senyuman haus darah. Dia terbang ke udara dan membuka tangannya. Energi iblis yang kaya muncul dari armornya. Energi iblis membentuk 2 pusaran di tangannya dan melayang ke atas. Episode 1024 Dia, Surgawi yang terkubur. Aku sudah lama menunggu kalian semua. Aku mengorbankan daging dan darahku untuk orang dahulu. Jiwaku akan membentuk kehampaan. Aku akan menjadi jiwa iblis kuno.
Aku, iblis Kunota yang tersebar, menggunakan energi iblis ini untuk meminjam kekuatan benda suci klan Tato untuk membuka kolam pemakaman surgawi. Iblis lapis baja yang tersebar ini mengungkapkan senyuman aneh saat suaranya bergema. Lalu dia mengangkat kakinya dan dengan kejam menginjaknya. Ketika iblis yang tersebar itu menginjak, terdengar suara keras. Area di sekitar semua orang telah terbakar habis oleh api. Saat ini, retakan mulai muncul di tanah. Semakin banyak retakan muncul, dan segera saling terhubung. Setelah serangkaian suara letupan, tanah runtuh. Seolah-olah kaki iblis yang tersebar telah menghancurkan bumi. Saat tanah runtuh, kekuatan isap yang kuat datang dari bawah. Tanpa diduga ada dunia lain di bawah bumi. Itu adalah pusaran besar yang cukup besar untuk menutupi seluruh permukaan tanah di sini. Tatapan hantu datang dari dalam pusaran seolah ini adalah dunia bawah. Kedatanganmu sudah diprediksi oleh Tuan Tajia. Pemakaman Kaisar Langit King Lin sengaja disiapkan untuk kalian semua. Orang tua ini akan menunggumu di bawah sana. Tawa iblis yang tersebar bergema di dalam kabut hitam pekat. Tanah runtuh, dan daya isap yang kuat seperti mulut besar yang melahap segalanya di sini. Iblis yang tersebar adalah orang pertama yang ditangkap oleh pusaran tersebut. Tawanya berangsur-angsur memudar hingga menghilang. Hampir semua orang terkejut dengan situasi ini. Tidak ada yang menyangka mereka akan menghadapi krisis seperti itu setelah meninggalkan dunia botol. Semua orang merasakan tubuh mereka dicengkeram erat oleh tangan raksasa dan diseret ke bawah. Ketiga saudara laki-laki Chen adalah yang paling dekat. Mereka tidak mampu menahan gaya isap sama sekali dan langsung tersedot ke dalam pusaran. Big Head berjuang sedikit tetapi juga ditarik masuk. Adapun 4 murid perempuan dari wanita paruh baya cantik, mereka memiliki tingkat kultivasi terendah. Wang Lin telah mencoba menebak mengapa wanita paruh baya cantik itu membawa mereka berempat ke sini. Selain gadis berbaju pink yang diduga sebagai Brilliant Void Scientist, ekspresi 3 orang lainnya berubah. Mereka tidak bisa menolak sama sekali ketika mereka tersedot ke dalam. Salah satu tubuh gadis itu hancur karena daya isapnya yang terlalu kuat dan berubah menjadi kabut darah. Jiwa asalnya terbang keluar dari kabut darah karena ketakutan. Namun, jiwa-jiwa sedih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pusaran dan mengelilingi jiwa asalnya. Mereka mulai melahapnya seperti orang gila. Bahkan jeritannya yang menyedihkan sepertinya telah tersedot oleh pusaran dan menghilang. Wang Lin juga merasakan kekuatan yang tak terbayangkan. Untungnya, dia telah tinggal di kedalaman tanah roh iblis untuk waktu yang lama, di mana juga terdapat kekuatan isap yang kuat, jadi dia tidak terkejut. Ketika kekuatan hisap mengelilinginya, energi asalnya mengelilingi tubuhnya dan dia dengan kejam menginjak kakinya. Api dalam jumlah besar keluar dari kakinya dan mendorongnya ke atas. Meskipun apinya terserap saat muncul, tubuh Wang Lin terisi hingga 100 kaki. Iblis kuno Beilou terkekeh dan mengabaikan hisapan dari pusaran tersebut. Tubuhnya berkedip dan muncul di kejauhan. Mata kanannya bersinar dan kekuatan iblis yang kuat mengelilinginya. Dia meniup di hadapannya dan riak-riak muncul di hadapannya. Sebelum dia masuk ke dalam riak, dia berbalik dan melihat semua orang yang berjuang di dalam pusaran. Dia terutama memandang Wang Lin dan tersenyum. Teman kecil Wang Lin, karena kamu membiarkan orang tuanya masuk, aku tidak akan menganiaya kamu. Aku akan memberitahumu jalan keluarnya. Kolam ini diberi nama kolam pemakaman surgawi oleh Kaisar Langit King Lin. Jumlah makhluk surgawi yang mati di sana tidak dapat dihitung. Jika Anda tidak sengaja tersedot, saya khawatir Anda akan mati.